Wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelas 11 akan membacakan apa yang ada di stand kita hari ini. Proyek ketiga kali ini, kami kelas 11 mendapatkan tema kearifan lokal yang berisi tentang 1. Makanan tradisional, yaitu sumpil. Sumpil adalah salah satu makanan khas Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah. Sumpil seringkali dikenal sebagai makanan khas Kaliwungu. Sumpil adalah ketupat, tapi bungkusnya bukan dari daun kelapa, juga bukan dari daun pisang seperti lontong, tapi menggunakan daun bambu, dan biasanya dimakan menggunakan sambal kelapa. 2. Cerita rakyat Wali Joko. Wali Joko merupakan salah satu santri Sunan Kalijaga yang ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Kendal. Wali Joko memiliki nama kecil Jaka Suwirya, adalah kakak beradik dengan Sunan Katong. 3. Kesenian daerah Lais. Lais merupakan kesenian tradisional yang terdapat di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Seni tradisional Lais ditarikan oleh seorang penari laki-laki yang memakai kostum perempuan. Ditarikan dengan seutas tali panjang 6 meter yang dibentangkan dan dikaitkan di antara dua bambu dengan ketinggian 10-12 meter untuk dipanjatkan dan melakukan aksi spektakuler. 4. Budaya siklus hidup Barian. Barian adalah suatu tradisi yang dilakukan masyarakat dengan cara berkumpul di suatu tempat dan membawa makanan dari rumah masing-masing, dan kemudian makanan tersebut dikumpulkan di tengah-tengah kerumunan dan dibacakan doa terlebih dahulu oleh sesepuh atau tokoh masyarakat setempat. Tradisi barian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan tolak-bolak baik itu yang menyangkut tanaman, hewan, dan manusia. Sekian dari kelas 11. Silakan berkunjung ke stand kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12, izinkan untuk membacakan narasi yang telah kami buat. Kelas 12 mendapatkan dari Kecamatan Kaliwungu. Kami menamai tema dengan nama The Culture of Kaliwungu. Kami menampilkan cerita rakyat yang berjudul asal-usul nama Kaliwungu dan ditampilkan lewat media elektronik. Ada di stand kami. Cerita ini berawal dari perkelahian antara Sunan Katong dan Pakuwojo. Perkelahian mereka ini menewaskan satu sama lain, dan dari sinilah nama Kaliwungu diambil. Pakuwojo memiliki darah yang berwarna merah dan Sunan Katong memiliki darah yang berwarna biru. Darah mereka mengalir dan tercampur di sungai sehingga sungai berubah warna menjadi ungu. Kemudian di stand kami ada Mading The Culture of Kaliwungu. Mading ini memuat deskripsi singkat tentang kearifan lokal yang ada di Kaliwungu. Contohnya seperti budaya hidup, kesenian, cerita rakyat, dan makanan khasnya. Untuk makanan khas yang ada di stand kami ada momo. Momo adalah makanan khas Kaliwungu yang terbuat dari rebusan jeroan sapi yang dicampur dengan aneka rempah-rempah. Kemudian lanjut ke kesenian. Di stand kami ada barongan. Barongan adalah kesenian tradisional yang telah berkembang di masyarakat sebagai pertunjukan yang biasa ditampilkan di berbagai acara masyarakat. Barongan berwujud seperti harimau dan biasanya ditampilkan bersama sosok raksasa yang disebut dawangan. Kemudian selain barongan, kami ada sesajen yang kami siapkan di stand. Sesajen sendiri dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan sikap alas asli kepada penghuni jagat raya. Sesajen yang disiapkan sebenarnya sangat beragam, namun ada beberapa jenis makanan yang umumnya ada dalam sesajen, seperti ayam cemani, kopi hitam, apel, pisang, kelapa, bunga-bunga, dan jajanan pasar. Kemudian ada gunungan wayang atau kayon. Kayon berfungsi sebagai pembuka atau awal dari permulaan. Dalam kayon yang kami buat, kayon tersebut bercerita tentang tema kami, yaitu Kaliwungu. Aliran sungai yang berwarna ungu melambangkan yang berubah menjadi warna ungu karena tercampur oleh warna merah dan biru. 2
Dua kuda lumping yang berwarna merah dan biru melambangkan Sunan Katang dan Pakuwojo yang memiliki darah biru dan merah. Rumah melambangkan sekolah kita, SMA Negeri 2 Kendal. Di kanan dan kiri ada sepasang panda yang disimbolkan sebagai penjaga dalam gelap maupun terang. Pohon melambangkan keadaan alam yang seimbang. Daun menginterpretasikan bahwa Semanda adalah sekolah adiwiyata. Kemudian yang terakhir ada weh-wehan. Tradisi weh-wehan merupakan tradisi dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Weh-wehan memiliki arti memberi atau menengok orang yang lebih tua. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai tradisi untuk saling bertukar makanan dan memberi antar sesama. Baik, cukup itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ingin mengunjungi stand kami, bisa datang langsung dan melihat apa yang ada di dalam stand kami seperti yang saya bacakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-3 akan membacakan narasi dari Kecamatan Uleri. Pada stand kami menampilkan tarian tradisional yaitu berupa jaran kepang. Kuda kepang atau sering disebut jaran kepang merupakan sebuah tarian tradisional yang mengisahkan tentang sekelompok prajurit yang tengah menunggangi kuda. Kuda kepang mencerminkan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda. Yang kedua ada makanan tradisional yaitu berupa dok mimi. Telur mimi merupakan makanan yang terbuat dari telur kepiting belangkas atau orang Jawa lebih mengenal dengan istilah mimi dan mituno. Telur mimi mengandung banyak protein dan melambangkan simbol kerukunan. Yang ketiga ada gunungan. Gunungan sendiri merupakan berbagai makanan hasil bumi yang disusun menyerupai sebuah gunung. Gunungan selama ini sangat identik dengan upacara grebek. Gunungan selalu menjadi bagian yang paling ditunggu masyarakat saat menyaksikan upacara grebek diselenggarakan. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarani dari kelas 10-4. Di sini saya akan menyampaikan narasi pameran. Dalam pameran kali ini, kelas 10 SMA Negeri 2 Kendal memamerkan budaya-budaya yang ada di Kendal, dan kelas 10-4 akan memamerkan budaya yang ada pada Kecamatan Kampung Kendal. Di atas meja yang tersedia, terdapat peta wilayah dan cerita rakyat Kecamatan Kampung, serta kue rangun khas Kendal yang di sekitarnya terdapat bahan mentah untuk membuat kue rangun seperti kelapa, bukung, dan gulai. Di sas 10-4, itu terdapat hiasan berupa bunga mawar, dan di bagian bawah ada replika kapal sebagai simbol dari upacara adat Ngadiran yang akan digunakan sebagai ornamen untuk pawai pada hari Rabu 17 Mei 2023 yang akan datang. Sekian narasi dari kelas 10-4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, tamu undangan, dan teman-teman SMA Negeri 2 Kendal. Salam sejahtera, salam damai budaya, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Citra Aprilia, selaku perwakilan dari kelas 10-5. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah narasi. Ada yang tahu apa itu ruahan? Atau mungkin ada yang pernah mengikuti acara ruahan? Seperti yang kita tahu, di salah satu daerah Kendal terdapat tradisi ruahan. Ruahan adalah kebiasaan warga masyarakat di Jawa yang secara turun-temurun melakukan upacara atau ritual dan kegiatan yang dilaksanakan di pertengahan bulan Sya'ban Ruah atau 15 hari menjelang Ramadan. Di mana dalam tradisi ruahan atau sajada inilah dijumpai banyak kegiatan untuk menyambut Ramadan seperti acara Hifzu Sya'ban Sa'banan, pawai atau arak-arakan keliling kota, bersih desa selamatan, pembimbingan, ziarah kubur, hingga berakhir pada acara Janub atau mandi keramas di akhir bulan Sya'ban. Alam Wabong sendiri bisa diartikan tradisi upacara kematian dalam suku Balang upacara ini. Biasanya dilakukan setelah setahun seorang meninggal atau dalam bahasa Jawa disebut sependan.
Kerupuk layangan sendiri adalah salah satu makanan tradisional dari daerah Petegal. Kerupuk layangan adalah kerupuk yang digoreng menggunakan pasir. Yang penasaran bisa lihat di stand 10.000. Itu aja. Pangeran Benawa memiliki nama lain Sunan Abdinawa, merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam. Sunan Abdinawa saat menyebarkan agama Islam di Petunceng, Gandon, mendirikan masjid yang bernama Jamin Sunan Abdinawa. Bagaimana? Sudah paham dan ingin tahu lebih lanjut, kalian boleh mendatangi stand 10.000. Demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam isi maupun perkataan saya. Saya, Siti Citra Aprilia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 6 akan membacakan narasi singkat tentang kearifan lokal daerah Aceh. Awal mula Desa Kasigitan. Konon, sejarah dan legenda Desa Kasigitan dimulai pada akhir kerajaan Majapahit dan awal berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Dikisahkan, menurut penuturan sesepuh dari generasi ke generasi, Alkisah, nama Desa Kasigitan berawal dari kisah pengembara salah satu kerabat keraton Majapahit yang berpihak ke Demak Bintoro bernama Ki Ageng Sigit yang sesuai perintah petunjuk dan keyakinannya agar pergi ke arah barat menyebarkan agama Islam. Untuk mengenang Ki Ageng Sigit, perkampungan tersebut kemudian diberi nama Pasigitan dan sekarang menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Boja. Kami dari kelas 10 pamit undur diri. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 10-8 akan membacakan narasi tentang stand kelas 10-8. Salam budaya. Dalam gelar karya merupakan ajang pameran hasil karya peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam gelar karya ini, peserta didik diberi ruang dan waktu untuk menampilkan ide maupun inovasi yang telah dikembangkan sesuai kelompoknya. Pada stand kelas 10-8 menampilkan tema kearifan lokal berisi gambaran barongan yang merupakan kesenian lokal. Makanan tradisional khas Sukorejo yaitu brongkos yang nikmat rasanya. Syawalan dan wiwitan yang biasa kita laksanakan di bulan Syawal dan juga cerita rakyat dari Kaliwungu yaitu cerita asal mula Kaliwungu dengan tokoh Sunan Katong dan Pakuwojo. 3 minggu yang lalu daerah Kaliwungu dan sekitarnya juga mengadakan kegiatan Syawalan. Syawalan adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia pada bulan Syawal, berupa silaturahmi, maaf-maafan, dan ziarah kubur. Stand 10-8 diisi oleh hasil karya siswa seperti poster yang bersangkutan dengan tema dan makanan brongkos beserta resepnya. Yang penasaran dengan brongkos bisa langsung mengunjungi stand kami. Demikian cerita singkat dari stand kami, sederhana tak apa, yang penting buat sendiri. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virga dari kelas 10-9 ingin membacakan narasi dari kearifan lokal adat budaya Ulen, yaitu pertama makanan tradisional, emping. Emping merupakan olahan pangan tradisional Indonesia yang mirip kerupuk dengan bahan dasar biji melinjo. Saat ini, sudah banyak daerah yang menjadi sentra produksi emping melinjo karena sangat digemari masyarakat sebagai camilan ataupun pelengkap berbagai makanan Indonesia. Biasanya digunakan sebagai pelengkap makanan seperti gado-gado dan soto. Yang kedua, kuda lumping, juga disebut jaran kepang atau jatilan, adalah tarian tradisional Jawa. Di dalam tarian ini menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Jaran kepang merupakan sebuah bentuk persembahan dalam kinerja animisme atau kepercayaan kepada roh yang mendiami sebuah benda. Manusia kala itu menggunakan jaran kepang untuk menyalurkan roh hewan yang sudah diburu. Jaran kepang adalah bagian dari ritual menolak bala, mengatasi berbagai
pegunungan. Pegunungan merupakan sayur mayur yang merupakan sebuah adat masyarakat suku Jawa yang masih tetap dilestarikan tersebut ternyata memiliki makna mendalam secara simbolis. Bagus banget ya Pak. Selanjutnya adalah penampilan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena kita ingin melestarikan dan mengenang sebuah dapur yang ada pada zaman dahulu. Dapur pada umumnya berisi perlengkapan memasak yang terbuat dari alam seperti tanah liat dan bambu. Dengan bekal keterampilan, alat, dan bahan sederhana, orang zaman dahulu bisa menghasilkan makanan yang lezat dan unik. Salah satunya makanan yang dihasilkan adalah serabi Nyai Gebeng. Di stand kami akan menampilkan proses memasak serabi Nyai Gebeng. Selain proses memasak, serabi di stand kami juga dilengkapi dengan beberapa alat memasak tradisional yang biasa digunakan memasak oleh orang zaman dahulu. Sekian pembacaan narasi mengenai konsep stand kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan tema tari kalang obong, tedak chicken, cerita rakyat muda, dan makanan tradisi tempe geprek. Kami di sini memperkenalkan tradisi tedak chicken dengan cara memperlihatkan barang-barang yang diperlukan ketika tradisi tedak chicken berjalan. Dan kita juga memperkenalkan makanan-makanan jajan pasar. Yang kedua adalah cerita rakyat Joda. Kami memamerkan miniatur denah Joda dan juga cerita rakyat yang terkenal adalah Nyai Dapu dan Pangeran Peti yang ditampilkan dengan sebuah gambar yang digambar langsung oleh siswa dari kelas 10-11. Dan yang ketiga adalah tema dari Kalang Obong. Tari Kalang Obong adalah sebuah tari melambangkan dari tradisi Kalang Obong. Dengan itu kami menampilkan dupa dari penampilan tari Kalang Obong. Serta yang terakhir adalah makanan khas Kendal, tempe geprek, sebuah tempe dari hasil pembusukan. Makanan ini dahulu dapat meracuni para antek Belanda, dan kami memamerkan dalam bentuk makanan menjadi sambal tumpang. Dan satu lagi, pameran ini adalah di luar tema, yaitu sebuah gunungan. Gunungan mini ini ditampilkan dari kelas 10-11. Demikian narasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.